Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan buat hari ini, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat 24. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf tahu bahwa ia tidak dapat melupakan apa yang telah dilakukan saudara-saudaranya. Tidak mudah baginya untuk mengampuni mereka. Tetapi kasih dan pertolongan Allah yang ia alami telah mendorong dirinya untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepadanya. Ia sadar bahwa jalan perdamaian dengan saudara-saudaranya adalah melalui pengampunan yang ia berikan kepada mereka. Yusuf berharap melalui perdamaian ini, ke-11 saudaranya dapat memusatkan perhatian untuk mengurus perpindahan keluarga mereka dan menjemput ayah mereka ke tanah Mesir agar mereka semua selamat dari bahaya kelaparan. Hal ini ia nyatakan sewaktu mengantar mereka pulang dengan menasihati mereka untuk tidak bertengkar di jalan. Bisa kita lihat pada ayat 24. Karena Yusuf tahu watak dari ke-11 saudaranya. Bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 42 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil dari pengajaran firman Tuhan hari ini? Yang pertama, bahwa tindakan Yusuf kepada saudara-saudaranya itu merupakan suatu gambaran kasih karunia sebagaimana yang Allah tunjukkan melalui Yesus Kristus kepada kita. Allah yang mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan Ia telah bersedia untuk mencurahkan kebaikannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Sebenarnya kita tidak pantas untuk menerima pengampunan itu. Tetapi karena anugerah Tuhan kita yang kita peroleh darinya, oleh karena itu kita selayaknya mengucap syukur atas keselamatan yang telah kita terima dengan cuma-cuma. Dan peganglah keselamatan itu erat-erat dengan cara menjalani hidup kita dengan tidak bermain-main lagi dengan dosa. Pengajaran yang kedua, seluruh perjalanan hidup dan sikap Yusuf mencerminkan hidup dan sikap Tuhan Yesus. Sepanjang hidupnya tidak pernah ada catatan noda dan salah. Seperti sempurnanya hidup Yesus Kristus. Bisa kita lihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Dikatakan sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dan juga seperti tertulis di 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan,
Dalam adegan ini kita saksikan begitu betapa mirip sikap Yusuf dengan sikap Yesus yang memanggil orang berdosa datang mendekat seperti bapa terhadap anak yang hilang. Namun lebih ajaib dan menggetarkan hati kita ialah bagaimana kejahatan diubah oleh ketaatan dan kasih sempurna menjadi alat perwujudan kebaikan dan penyelamatan ilahi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang kami permuliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus atas berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarkanlah kami untuk bisa saling memahami akan firman-Mu, dan ajarkanlah kami untuk bisa saling memaafkan di antara sesama kami, agar kami Tuhan memperoleh kasih anugerah yang daripada Tuhan. Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, kesehatan dan kekuatan yang kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan di dalam segala aktivitas kami yang akan kami lakukan hari ini, penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Ampuni kami Tuhan di dalam dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.